Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwanan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim Masjid Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita. Kita sampai pada dosa besar yang ke-28, yaitu ar-rajilatu minan nisa wal mukhannatsu minar rijal, yaitu wanita-wanita yang meniru laki-laki dan sebaliknya laki-laki yang meniru-niru wanita, ya. Ar-rajilah maksudnya mutarajjilah, yaitu niru-niru laki-laki, wanita yang meniru laki-laki. Al-mukhannats maksudnya laki-laki yang meniru wanita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imam Zahabi berkata, qala Allah taala, Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha. Fal fawahisha, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan yang keji. Yaitu beliau memberi isyarat bahwasanya sikap ini di mana seorang wanita meniru-niru laki-laki atau laki-laki meniru-niru wanita, maka ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang meniru-niru wanita, ya, apa namanya, banci, ya, banci atau bencong, ya. Wal mutarajjilat minan nisa, dan sebaliknya Rasulullah melaknat wanita-wanita yang meniru laki-laki, Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la'anallahu ar-rajulata minan nisa. Isnaduhu hasan, ya. Kalau tadi yang hadis Ibnu Abbas sahih kata Az-Zahabi, sekarang hadisnya hasan, yaitu Allah melaknat wanita-wanita yang meniru laki-laki, ya. Jadi dua hadis ini menunjukkan perbuatan ini adalah dosa besar. Hadis Ibnu Abbas menunjukkan Rasulullah yang melaknat, dan hadis berikutnya yang melaknat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkumpullah laknat Allah dan laknat Rasulullah kepada orang yang seperti ini, keluar daripada fitrahnya, di mana laki-laki niru-niru wanita dan wanita meniru laki-laki. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah. Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang memakai baju, cara baju perempuan, memakai baju dengan cara baju wanita, pakai baju wanita. Wal mar'ata talbasu libsatar rajul, demikian juga wanita yang memakai model pakaian lelaki. Isnaduhu sahih, hadisnya juga sahih, ya. Ini hadis-hadis ini menunjukkan tentang dosa besarnya seorang lelaki yang meniru wanita, atau sebaliknya seorang wanita yang meniru laki-laki. Bukan dalam segala hal tentunya. Jika seorang wanita kemudian meniru laki-laki dari sisi ilmu, dari sisi wawasan, enggak ada masalah, ya. Dari laki-laki maupun wanita dituntut untuk memiliki ilmu, ya. Tapi maksudnya adalah bagaimana seorang meniru lawan jenisnya dari perkara-perkara yang merupakan kebiasaan lawan jenisnya tersebut, ya. Seperti laki-laki mengikuti wanita dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, ya. Dari cara berbicara, laki-laki niru perempuan, bajunya mungkin seperti baju perempuan, ya. Kain sutra misalnya, kemudian orang lihat kayak bencong, ya. Kemudian dari sisi cara jalannya niru-niru cara jalan perempuan, atau cara berbicara, bicaranya dilenggak-lenggokkan seperti perempuan, maka ini bencong yang seperti ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Demikian juga sebaliknya wanita niru laki-laki, jalannya disengaja-sengajain supaya gagah, kemudian dikeras-kerasin cara bicaranya ya, menggagah-gagahkan diri ya, seperti lelaki, kemudian pakai baju-baju lelaki ya, pakai celana-celana panjang lelaki, pakai atasan-atasan lelaki, cukur rambut seperti model lelaki. Ya, ini semua terlarang ya, terlarang. Ya, itu pada model baju, cara jalan, cara bicara ya, dan yang semisalnya ya. Seperti zaman sekarang lelaki ya meniru wanita seperti pakai make up ya. Wanita ya pakai apa namanya? Bedak, kemudian mungkin ya menghias wajahnya terutama untuk suaminya. Ini ternyata laki-laki juga pakai make up ya. Pakai make up wajahnya, pipinya, bibirnya dikasih liven juga ya. Pakai make up berhias ya. Ini bentuk laki-laki meniru wanita. Demikian juga misalnya laki-laki meniru perhiasan wanita pakai anting ya. Dilakukan oleh sebagian laki-laki pakai anting ya. Anting kanan, anting kiri, kadang antingnya cuma satu ya. Mungkin niru wanita stres kali pakai antingnya cuma satu. Kemudian pakai apa namanya? Kalung, pakai gelang tanpa ada perlunya ya. Ya kalau gelang jemaah haji sih itu karena ada keperluan. Enggak, ini pakai gelang untuk berhias. Pakai gelang untuk berhias, pakai kalung untuk berhias ya. Ini semua orang tahu itu asalnya adalah cara penampilan wanita. Namun sebagian orang di zaman sekarang merasa itu adalah kemajuan jika seorang laki bergaya seperti gaya wanita ya. Jika seorang laki bergaya dengan seperti gaya wanita, ini semua diharamkan. Sebaliknya juga wanita niru laki-laki, mengikuti gaya-gaya mereka, mungkin lakukan acara-acara yang tidak perlu yang menunjukkan kejantanan, mungkin ikut acara-acara mungkin balapan mobil kayak balapan motor kayak, yang itu asalnya bukan perbuatan kebiasaan wanita, itu kebiasaan lelaki. Ya, misalnya ya. Atau kemudian tarik tambang kayak, atau loncat dari terjun dari tempat yang tinggi kayak. Hal yang tidak perlu dilakukan oleh para wanita ya. Ini di zaman sekarang semakin parah ya. Rasulullah SAW melarang ini semua, Allah melaknat ini semua karena ini adalah salah satu sarana menuju kepada kelainan seksual ya. Sehingga muncullah namanya homoseksual atau lesbian ya, atau biseks dan macam-macam. Jadi antaranya akibat hal-hal seperti ini. Akibat hal seperti ini. Oleh karenanya saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada para orang tua untuk menjaga anaknya. Anak kecil maka diperhatikan pergaulan ya. Anak laki-laki main anak laki-laki jangan tidur sama anak perempuan ya. Akhirnya nanti kemayu, kemudian lemah gemulai seperti perempuan. Anak laki-laki disuruh permainan laki-laki ya. Kemudian olahraga laki-laki, yang perempuan diajarin untuk malu, memakai baju wanita, untuk berlemah lembut. Ya, sejak kecil dibimbing seperti itu. Karena khawatir jika tidak dibimbing, akhirnya nanti bisa berubah akhlak mereka dan akhirnya menjadi bencong atau menjadi banci dan akhirnya memiliki ketertarikan kepada sesama jenis ya. Timbullah homoseksual, timbul yang namanya lesbi, dan timbullah yang namanya biseksual ya. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karenanya perhatikan hukum seorang laki-laki meniru kekhususan wanita atau sebaliknya wanita meniru kekhususan lelaki, hukumnya dosa besar. Di antara definisi dosa besar adalah dilaknat. Dan dalam hadis tadi kita sebutkan yang melaknat adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang melaknat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Az-Zahabi rahimahullah taala membawakan hadis tentang wanita yang bertabarruj ya. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan manusia yang dalam neraka jahanam yang aku belum lihat kedua golongan tersebut. Artinya di zaman Nabi belum ada dua golongan tersebut, akan muncul belakangan. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang penghuni neraka
dia memegang cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi, ya. Jadi cambuknya panjang seperti ekor sapi. Kemudian digunakan cambuk tersebut untuk menyiksa manusia, yadribuna bihan nas, untuk mencambuk manusia, ya. Berbuat zalim dengan mencambuki manusia. Kemudian yang model kedua yang dilihat juga dalam neraka jahanam, wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Para wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, ma'ilat yang miring, ya, dalam berjalannya, mumilat dan menarik, ya, memfitnah orang yang memandang mereka. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. La yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Ya, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha. Dan mereka juga tidak akan mendapati bau surga. Ya, mereka tidak akan mendapati bau surga. Wa inna rihaha, dan kemudian bau surga tersebut sungguhnya la tujadu min masariti kadza wa kadza. Padahal bau surga tersebut bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim, akhrajahu Muslim. Hadis ini membicarakan tentang wanita-wanita yang bertabarruj, yang mereka keluar tampil di hadapan umum. Mereka memakai pakaian, tapi mereka seperti telanjang, ya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan kasiyatun ariyat, berpakaian namun telanjang. Kenapa dikatakan berpakaian namun telanjang? Bisa jadi, para ulama menyebutkan 3 sisi. Bisa jadi dia pakai pakaian tapi tembus pandang, yaitu pakaiannya sangat tipis sehingga meskipun dia pakai pakaian, terlihat apa yang dibalik pakaian tersebut, ya. Terlihat kulit putihnya, terlihat warna kulitnya. Ini namanya berpakaian tapi telanjang. Percuma dia pakai pakaian tapi tembus pandang. Atau yang disebut dengan berpakaian tapi telanjang adalah dia memakai pakaian tetapi banyak aurat yang terbuka, ya. Betisnya kelihatan, pahanya kelihatan, sebagian dadanya kelihatan, ya. Lehernya kelihatan. Ya, ini sebenarnya dia berpakaian tapi dia seperti telanjang. Dia seperti telanjang karena pakaian yang dia pakai tidak menutupi seluruh auratnya. Sehingga inilah pakaian tapi telanjang. Tafsiran ketiga yang dimaksud dengan kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang, yaitu berpakaian menutup auratnya tetapi sangat ketat sehingga menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya. Ya, menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya, ya. Hindari pakaian seperti itu. Seperti zaman sekarang ada model-model jilbab, tetapi jilbabnya benar-benar ketat sehingga dadanya kelihatan lekukannya, bokongnya juga kelihatan lekukannya, semuanya kelihatan lekukannya. Seorang wanita berusaha memakai baju yang tidak menampakkan lekukan tubuhnya, ya. Pakai baju yang gombrang itu yang dianjurkan, ya. Karena seperti sering kita sampaikan, tujuan berjilbab bukan untuk menarik perhatian. Kalau anti ingin berhias untuk suami, bukan berhias untuk orang lain, ya. Kalau anti mau bertabarruj, mau telanjang berhias di hadapan suami enggak ada masalah. Adapun anti berhias untuk di luar, tabarruj itu artinya muncul, nampak, kelihatan di depan banyak orang, kemudian dengan menampakkan lekukan-lekukan tubuh, maka ini hukumnya haram dan ini dosa besar. Ingat, ini dosa besar. Kita berusaha hidup tidak melakukan dosa, ya. Dan apalagi itu keseharian. Seorang wanita tidak sadar tiap hari dia berpakaian seperti itu, menampakkan keindahan tubuhnya. Tiap hari dia bermaksiat, tiap hari berjam-jam dia bermaksiat, ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Orang-orang menikmati keindahan tubuhnya, ini haram, ya. Seandainya cuma sehari 2 hari, tidak, ini berhari-hari, ya. Berjam-jam, ya. Waliyadzubillah, ya. Apalagi yang benar-benar telanjang, ya. Kemudian tampil di acara-acara, di film-film, kemudian film tersebut menjadi film legendaris, ya. Menjadi diputar-putar puluhan tahun orang memandangnya. Maka hendaknya seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup cuma sebentar, ya. Hidup cuma sebentar, kecantikan akan segera hilang, ya. Ya, wajah akan menjadi keriput dan yang lainnya. Setelah itu yang dibawa dalam alam barzakh hanyalah amal saleh, ya.
Oke, oleh karena seorang wanita berusaha menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya ketika dia memakai pakaian yang syar'i, yang tidak menarik perhatian, yang tidak menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya. Makanya sampai sebenarnya mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, seorang wanita misalnya pakai, ini di antara usaha para ulama agar wanita benar-benar bisa tidak menampakkan lekukan tubuhnya. Ya. Makanya tidak memakai celana panjang, ya. Kalau celana panjang kan kelihatan lekukan pahanya misalnya. Kalau dia memakai celana panjang, dia harus pakai rok yang panjang yang menutupi bagian lekukan tersebut. Misalnya dia mau olahraga mau apa, silakan pakai, tetapi pakai rok yang panjang sehingga tidak terlihat lekukan tubuhnya, ya. Demikian juga misalnya sampai begitu perhatian mereka jika seorang, saya juga menjelaskan, jika seorang wanita memakai tas, maka jangan dia taruh di sini. Kalau dia taruh di sini, kemudian tali tas tersebut misalnya jatuh sini, akan kelihatan lekukan dadanya, lekukan tangannya, atau dilarikan ke tengah dadanya akan terlihat lekukan dadanya. Ini semua jangan dilakukan. Wanita tas dipegang aja, dipegang. Ataupun kalau dia pakai maka ditutup dengan jilbab sehingga tidak terlihat lekukannya. Ini mungkin bagi kita sepele, tapi demikianlah para ulama memandang. Mereka ingin wanita-wanita muslimah bisa berjilbab dengan jilbab yang sempurna, yang mendatangkan pahala. Yang dia keluar dari rumahnya pakai jilbab, argo pahala berjalan. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memakai jilbab yang syar'i, bukan jilbab yang setengah-setengah atau jilbab yang menimbulkan fitnah, ya. Kita lihat bagaimana kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, di tanah air kita masih banyak yang perlu wejangan, masih banyak yang perlu kita diberitahu, ya. Memakai baju, kemudian lakukan, ya. Saya saja saya sih misalnya saya sering main sepeda, ya. Saya sih senang sih banyak wanita berjilbab pakai sepeda, tapi mereka pakai jilbab yang ketat-ketat, ya. Karena mungkin pikirannya ini naik sepeda, pakai jilbab ketat semuanya, terlihat lekukannya, ya. Cuma kepalanya tutup jilbab, tapi pakaian semua ketat. Kemudian berjalan dilihat banyak orang, ya. Ya, seandainya mereka bikin baju yang bagus yang bisa tetap menjaga rasa malu mereka, meskipun harus keluar, meskipun harus bersepedaan, ya, meskipun harus olahraga, gunakan pakaian tetap menjaga rasa malu mereka, ya, menjaga kehormatan mereka. Tentu mereka akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya ingat kepada para wanita, para ibu-ibu, berusaha memakai pakaian yang syar'i. Kita hidup tidak lama di atas muka bumi ini, ya. Usahakan setiap detik-detik yang kita lewati, argo pahala berjalan. Kalau ibu-ibu pakai jilbab yang syar'i, kemudian keluar rumah pakai jilbab yang syar'i, ya, insyaallah argo pahala berjalan. Ibu pun mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jaga diri, menjaga rasa malu, menjaga kehormatan. Bukan memakai pakaian yang tidak syar'i atau setengah-setengah syar'i. Ya, tapi kita bilang, ya, ini semuanya perlu proses, ya. Semoga kaum muslimat ke depan semakin baik, terutama di saudara-saudari kita di tanah air. Di sini Rasulullah SAW mengatakan nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ma'ilat, yaitu miring, melenggak-lenggok, ya. Kalau berjalan melenggak-lenggok, ya, dia menarik perhatian dari banyak sisi. Menarik perhatian para laki dari sisi pakaian, berpakaian tapi telanjang. Dari sisi dia kalau berjalan berlenggak-lenggok, ya. Dari sisi mumilat, ada yang mengatakan maksudnya mumilat itu menarik perhatian para laki. Dan ini banyak hal, dari cara bicaranya, dari cara ketawanya, dari cara penampilannya, ya, menarik perhatian para lelaki, menimbulkan fitnah bagi mereka, ya. Fitrah lelaki suka melihat wanita yang cantik, suka melihat hal yang menarik, mengobarkan syahwat mereka. Maka seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan perhatian, ya, yang menarik pandangan para lelaki, ya. Di antaranya Rasulullah jelaskan di sini, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Jadi kepala mereka ada naik. Ini model yang Rasulullah sebutkan ketika itu wanita tersebut menggunakan contoh pakaian yang menarik perhatian. Itu kepalanya naik, ya, sehingga orang lihat menarik perhatian. Ya, dia pakai jilbab mungkin, tapi dalam jilbabnya ada seperti sesuatu yang akhirnya menarik, sanggul kayak apa kayak yang menarik perhatian
para laki untuk melihatnya. Ya. Dari satu hal yang menarik sehingga menarik perhatian para laki, kemudian para laki akan melihat seterusnya. Lihat bagian bawahnya, lihat bagian. Yang pertama membuat dia tertarik, yang melihat sanggulnya yang beda, tampil beda di antara yang lain. Maka seorang ukhti muslimah berusaha berpenampilan biasa-biasa saja. Ya. Kalau mau berhias, berhias di hadapan suami. Kalau menunjukkan kecantikan, ya keseksian, saya di hadapan suami, bukan di hadapan banyak orang. Bukan di hadapan banyak orang. Kalau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpan kecantikan Anda untuk suami, bukan untuk dipamerkan ke lelaki-lelaki yang lain. Bukan untuk Anda panjangkan di medsos, ya. Sekali lagi saya katakan, ukhti, kita hidup cuma sebentar, ya. Kita ingin bertemu dengan Allah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannata, wanita seperti ini tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Padahal wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma surga, wanginya surga bisa tercium dari jarak sekian-sekian. Ini menunjukkan parah. Ya. Mereka jangankan masuk surga, cium bau surga saja enggak. Dalam riwayat disebutkan bahwa surga tercium dari jarak 100 tahun atau 70 tahun atau ratusan tahun, ya. Intinya mereka jangankan masuk surga, cium bau surga saja tidak. Ini ancaman keras dan ini menunjukkan bahwasanya bertabarruj seperti ini hukumnya adalah dosa besar. Dosa besar. Saya ingatkan juga pada para wanita, adalah fitrah wanita suka dengan fashion, ya. Janganlah perempuan laki-laki aja suka baju yang bagus, tapi carilah fashion yang syar'i. Ya, yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh, ya. Yang tidak terlalu glamor sehingga menarik perhatian, ya. Baju sopan indah ada, baju-baju yang bagus yang tidak harus sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang dibawakan juga oleh terakhir sebelumnya saya ingin sampaikan, ya, beberapa peringatan, ya, dari perkataan Syekh Utsaimin rahimallahu taala, ya. Bagaimana peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar wanita tidak berhias dan berias, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata idza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza." Ya, yakni zaniyah. Ya, dalam hadis jika seorang wanita memakai minyak wangi kemudian dia melewati suatu kaum liyajidu minha rihaha, agar mereka mencium wanginya wanita tersebut, fahiya zaniyah, maka dia berzina, ya. Ini ancaman keras, wanita jangan keluar pakai minyak wangi, ya. Kalau dia pakai minyak wangi hanya dari rumahnya menuju ke kumpulan para wanita, ibu-ibu, ya, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau ternyata dia keluar melewati laki-laki, lewat masuk kantor, masuk di lift dengan laki-laki melewati, ini hukumnya haram. Hukumnya haram, ya, karena namanya parfum menarik perhatian dan juga menggerakkan syahwat. Itu parfum, ya. Nah, parfum itu jelas tidak dan ini dilarang, ya. Oleh karenanya wanita yang seperti ini sudah keluar rumah pakai parfum, mandi parfum, nah, ini seperti wanita pezina, ya. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian para wanita bertabarruj, keluar berhias seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama, ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Kalau mereka ingin masjid, ke masjid silakan, tapi kata Nabi, buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini dalil bahwasanya lelaki boleh melarang wanita untuk keluar rumah jika dia khawatir, ya, dan hukum asal bahwasanya wanita lebih banyak di rumah. Wanita lebih banyak di rumah. Dia tidak keluar kecuali ada keperluan mendesak, ya. Hukum asal wanita di rumah. Oleh karenanya penjelasan para ulama bahwasanya keberadaan wanita di rumah itu adalah ibadah, ya. Dia di rumah saja enggak ngapa-ngapain, dia ibadah, ya. Dia tidak keluar karena menjalankan perintah Allah, ibadah. Niatkan karena Allah, saya di rumah saja, betah di rumah, ibadah, argo pahala berjalan, ya. Kalau dia keluar, maka keperluan mendesak. Di antaranya ke masjid. Ke masjid saja, kata Nabi, lebih baik di rumah. Itu ke masjid loh. Lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Yang bilang Nabi SAW. Tapi jangan dilarang, silakan ke masjid. Apalagi ke tempat-tempat yang lain, ya. Ini semua perlu, apa ya, kita bilang,
Kalau mungkin para wanita mengatakan, Ustaz ya di mana-mana orang keluar di mana-mana ya namanya zaman sekarang ya sudahlah. Kita bilang kalau kita bicara kebanyakan orang memang demikian. Tapi kita yang bertakwa kepada Allah kita berusaha merubah, meminimalkan anak-anak kita didik ya. Untuk memiliki rasa malu, untuk betah di rumah, menjadi seorang wanita yang soleha, wanita yang baik yang melayani suami dan macam-macam. Tugas kita untuk mendidik mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang wanita tua untuk bertabarruj. Kata Allah Subhanahu wa taala wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun an yadh'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah wa yasta'fifna khairun lahunna wallahu samiun alim. Kata Allah wanita yang sudah tua yang tidak mungkin menikah lagi sudah menopause maka tidak mengapa mereka meletakkan pakaian luar mereka. Artinya dulu orang Arab mereka pakai jilbab terus ada pakaian lagi double mereka letakkan. Tapi pakaian pertama sudah menutup aurat ya. Tapi untuk semakin menutup aurat mereka pakai lapisan kedua. Ya, mereka pakai lapisan kedua. Nah, untuk yang wanita yang sudah tua, yang sudah menopause, mereka boleh melepaskan lapisan yang kedua ini, bukan berarti membuka aurat, tidak, aurat tetap tertutup. Tak pakai jilbab tapi lapisan kedua boleh dilepaskan dengan syarat ghairu mutabarrijatin bizinah, tanpa bertabarruj dengan perhiasan. Ini wanita tua sih dilarang untuk bertabarruj. Yang mungkin orang sudah tidak tertarik melihatnya. Sudah tua, sudah menopause, sudah nenek-nenek. Itu dilarang untuk bertabarruj. Gimana lagi dengan wanita yang muda? Bagaimana lagi dengan wanita-wanita yang muda? Yang tidak usah pakai perhiasan saja sudah menarik perhatian. Apalagi berhias dan berias. Maca kemudian dengan liven atau spidol di bibirnya, di pipinya, kemudian keluar dengan macam-macamnya ya. Yang tua saja dilarang untuk berhias. Wanita silakan berhias, silakan bercantik diri, tapi buat suami bukan buat orang lain. Hendaknya para ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita yang tua dilarang untuk berhias, apalagi yang muda-muda. Kemudian juga perhatikan firman Allah dalam surat An-Nur, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah para wanita-wanita memukulkan kaki-kaki mereka liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar ketahuan apa yang ada di balik kaki mereka. Jadi wanita dahulu mereka memakai perhiasan khal-khal, yaitu semacam rantai dipakai di kaki. Ya, di situ mungkin ada emasnya ya. Nah, kalau kakinya dihentak-hentakkan akan bunyi ting ting ting. Itu saja Allah larang. Padahal perhiasan tersebut tertutup di balik jilbab. Tidak kelihatan kakinya. Itu perhiasan di kaki tertutup di balik jilbab. Kalau jalan biasa tidak kedengaran, tapi kalau dipukul-pukulin, digoyang-goyangin akan terdengar bunyi. Itu Allah larang. Wala yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kakinya. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Sehingga akhirnya ketahuan apa perhiasan yang dipakai di balik jilbabnya yang tertutup. Bagaimana lagi dengan wanita yang menampakkan perhiasannya, ya. Keindahannya, kemudian tangannya kelihatan, ya. Kemudian dadanya kelihatan, betisnya kelihatan, ya. Janganlah ya. Tidak perlu demikian. Ini semua adalah fitnah-fitnah yang bisa menimbulkan bahaya bagi para lelaki. Wanita dilarang untuk memukulkan kaki agar bisa terdengar suara. Karena itu fitnah, bisa menimbulkan fitnah. Ketika lelaki mendengar ada suara seperti itu, ada bayangan meskipun itu di balik jilbab. Ya, orang tidak bisa dipaksa untuk berpikir bersih ya. Namanya dia dengar, setan akan membisikkan dalam benaknya apa di balik itu. Dan itu cuma fitnah pendengaran. Bagaimana kalau melihat langsung? Fitnah melihat lebih dahsyat daripada fitnah mendengar ya. Saya ingatkan juga kepada para ibu-ibu tadi, anak-anak wanita sejak kecil dididik untuk memberikan rasa malu, pakai pakaian yang rapi ya. Tidak ketat-ketat banget tidak, tapi dididik rasa malu. Dididik pakai pakaian yang tidak seketat kalau kita sudah dewasa, tapi jangan suka pakai pakaian pendek, rok mini dan macam-macam. Ingat mainan-mainan juga. Sebagian boneka-boneka memakai pakaian yang seksi-seksi. Anak-anak jadi melihat sesuatu yang biasa.
Sehingga mereka pakai baju begitu, mereka merasa biasa. Rasa malu mereka hilang gara-gara main boneka-boneka yang seperti itu. Ya, karena boneka itu menampilkan bukan boneka anak-anak, tapi menampilkan boneka tentang boneka orang dewasa, perempuan dewasa yang memiliki baju-baju yang seksi-seksi, yang lain-lainnya. Akhirnya anak-anak terbiasa. Menang itu adalah suatu hal yang tidak perlu dipermalukan. Ternyata yang buat mereka awal jadi rusak kita sendiri, kita yang mendidik mereka sejak kecil. Maka seorang waspada. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di antara dosa besar ke-29 al-muhallil. Sebelumnya tadi ada hadis satu ketinggalan, mohon maaf ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ala halakar rijalu hina ata'un nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya telah binasa para laki ketika mereka mentaati para wanita. Mereka mentaati para istri. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Namun dalam hadisnya ada seorang perawi yang dhaif, yaitu Bakkar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, dhaif ya. Dan bahkan disebutkan juga oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Ad-Du'afa ya. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Adi ya. Intinya hadisnya ada perawi yang dhaif dan hadisnya adalah dhaif ya. Tapi hadis ini dianggap sahih oleh Az-Zahabi sehingga dibawakan dalam kitab Al-Kabair. Dan ini terlarang ya, bahwasanya lelaki taat kepada wanita ya, karena wanita kalau ditaati dalam segala keinginannya, mereka terkadang tidak berpikir dengan lurus ya. Rasulullah SAW pernah berkata mensifati para wanita, naqisatu aqlin wa din. Para wanita itu kurang akal dan agamanya ya, kurang akal dan agamanya. Kenapa? Karena mereka lebih mendahulukan perasaan. Rasulullah pernah berkata, rifqan bil qawarir, lembutlah kepada wanita-wanita yang seperti kaca-kaca gelas yang mudah pecah. Ya, sehingga mereka lebih mengedepankan perasaan daripada logika ya. Kalau bikin sesuatu ingin segera, ingin punya ini segera, ingin beli ini segera, tidak memikirkan akan banyak keperluan dan yang lainnya. Nah, kalau lelaki selalu taat kepada istrinya dalam segala hal, dia akan binasa. Dia tidak bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Dia tunduk kepada istrinya, tidak berani mengambil keputusan. Ya, sehingga dia setir oleh istrinya ya. Wallahu alam, kita lihat kalau di sini di Indonesia mungkin sebagian orang terjerumus dalam hal ini, taat kepada istri dalam segala hal ya. Seorang lelaki berakhlak mulia berusaha mencari keridhaan istri dan itu dituntut menyenangkan istri, tapi tidak menjadi lelaki yang kemudian tunduk di bawah ketiak wanita ya. Apa yang diinginkan ditaati ya, jangan ya, karena kita yang punya harta kita akan ditanya oleh Allah. Bukan berarti kalau istri ingin apa saja kemudian kita penuhi, yang ditanya oleh Allah nanti kita yang pertama. Ya, tentang harta kita, kemana yang kita kalau istri ingin beli ini, bilang kita lihat ini logis atau tidak, manfaat atau tidak ya. Kalau kita enggak, ini kemudian dia ngamuk, dia marah, lihat kita akan ditanya oleh Allah, bukan cuma dia, kita akan ditanya yang pertama, yang berikan uang adalah kita. Jangan taat kepada istri dalam segala hal, mencari keridhaan istri baik, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menyenangkan hati istri, tetapi jangan sampai taat dalam segala hal ya. Kalau kita taat dalam segala, kita tidak bisa menjalankan agama dengan benar ya, benar ya. Saya sering sampaikan, sebagian lelaki misalnya semua uangnya yang pegang istrinya. Ini banyak kasus ya. Akhirnya tidak bisa buat apa, dia mau berbakti sama orang tuanya nggak bisa, dia mau bersedekah kepada anak yatim nggak bisa. Kenapa? Uangnya ditahan sama istrinya. Dia mau ambil, istrinya nggak kasih. Ini contoh lelaki goblok seperti ini, yang akhirnya dia dikuasai oleh istrinya dan dia terhalangi dari melakukan banyak kebajikan. Bahkan di akhirnya meninggalkan kewajiban. Ya. Kenapa? Uang dia ditahan oleh istrinya ya. Dan istrinya otaknya, akalnya kurang ya. Akalnya kurang, mendahulukan perasaan, tenggelam dengan dunia, ingin hidup glamor, sementara suaminya terbawa akhirnya. Terbawa. Ini yang kita tidak inginkan. Hendaknya para ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak lelaki berhasil karena istrinya yang luar biasa, yang bertakwa kepada Allah. Jangan sebaliknya menjadi lelaki binasa, menjadi dia durhaka kepada orang tuanya, memutuskan silaturahmi,
pelit dalam bersedekah gara-gara antunna, gara-gara anti yang menahan hartanya ya. Karena ingin beli ini kan beli anu, ingin beli ini beli anu ya. Hendaknya para wanita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, ala halakar rijalu hina ata'un nisa. Ketahuilah atau ingatlah banyak lelaki yang binasa ketika mereka taat kepada wanita. Ada cerita yang disebutkan oleh para ulama. Ada seorang ulama di Mesir ya. Ketika dia membacakan hadis tentang para wanita, wanita itu naqisatu aqlin wa din. Para wanita itu kurang akal dan agama. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga sebagian wanita protes. Datang kepada ulama tersebut. Sebagian wanita di Mesir sana protes. Dia bilang, ya Syekh, gimana ini? Masa hadis bilang wanita-wanita kurang akal dan agamanya? Kita enggak kurang akal ya. Dia merasa dia pintar sama dengan laki-laki. Dia dikatakan kurang akal, dia tidak terima. Ya. Akhirnya Syekh berkata, benar, hadis itu tidak cocok buat kalian. Hadis itu cocok buat para sahabiat. Zaman para wanita salihat di zaman Nabi, istri-istri para sahabat. Mereka kurang akal dan kurang agamanya. Tidak cocok buat kalian. Ya. Wah, mereka sudah, berarti sudah cocok, tidak cocok buat kami. Iya. Kalau kalian, dia emosi Syekh ini, kalau kalian tuh enggak ada akalnya. Bukan cuma kurang, akalnya enggak ada. Allah musta'an. Jadi wanita bukan kurang akalnya, bukan berarti IQ-nya rendah, tidak. Bisa jadi IQ-nya tinggi, bisa jadi juara 1 di sekolah, bisa jadi doktor. Tapi begitu dalam beberapa hal, dalam banyak hal, mereka lebih mengedepankan perasaan daripada logis ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Al-kabirah tasi'ah wa ishrun, dosa ke-29, al-muhallil wal muhallal lahu. Al-muhallil maksudnya lelaki yang menikahi seorang wanita agar wanita ini menjadi halal kembali bagi suaminya yang telah mentalak 3. Kita tahu bahwasanya fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seorang sudah menceraikan istrinya talak 3, maka tidak halal bagi suaminya sampai istrinya kawin sama orang lain ya. Ya. Kemudian digauli oleh orang lain tersebut. Fa in talaqaha fala junah alaihima ayataraja'a. Ya, kalau ternyata diceraikan oleh lelaki yang kedua ini bisa kembali lagi. Jadi kita tahu talak ada 3. Talak pertama suami bisa kembali kepada istri. Talak kedua suami bisa kembali kepada istri. Talak 3 enggak boleh. Kalau talak 3 dia enggak bisa balik lagi kepada istrinya. Caranya bagaimana bisa balik lagi? Ini istri harus nikah sama laki-laki lain. Ya, hatta tadzuqa usailatahu wa yadzuqa usailataha. Setelah menikah harus digauli. Tapi ingat pernikahan ini pernikahan normal, bukan pernikahan yang trik untuk bisa menghalalkan wanita ini kepada suami pertamanya. Nah, kalau sudah dicerai, baru boleh lagi balik kepada suami pertamanya. Jadi berat kalau orang laki-laki sudah menceraikan istri talak 3, hati-hati dia tidak bisa kembali kepada istrinya. Sampai istrinya nikah lagi, nikah normal, kemudian berjalan, kemudian diceraikan, dia boleh balik lagi. Nah, ketika seorang suami sangat cinta kepada istrinya, dia mau kembali enggak bisa. Dia melakukan hilah. Ya, tipuan, trik. Caranya gimana? Dia sewa orang. Datanglah dia kepada seorang lelaki yang namanya muhallil. Istilah syariat namanya muhallil. Disebut tais al-musta'ar, yaitu kambing sewaan. Ya, kamu nikah aja sama istri saya. Mungkin istrinya tahu, mungkin juga enggak tahu. Kamu nikah aja sama istri saya, ini maharnya, ya. Kamu nikahi. Nanti kalau sudah ceraikan, ya. Ada yang mengatakan jangan digauli, kalau belum digauli enggak bisa. Ya kamu nikahi, kamu gauli, setelah itu kamu ceraikan, nanti saya nikahi istri saya lagi. Jadi dibayar oleh suami yang pertama, bayar agar lelaki kedua ini menikah dengan istrinya. Mungkin istrinya tahu, mungkin istrinya enggak tahu, ya. Kemudian dicerai agar dia bisa kembali lagi. Ini namanya muhallil. Yang menyuruh namanya muhallal lahu. Dua-duanya dilaknat. Anna Rasulullah SAW la'anal muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah SAW melaknat ini lelaki yang disewa untuk menghalalkan istrinya dan juga yang menyuruh juga sama-sama dilaknat. Ini dosa besar. Dosa besar. Ya. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi ya. Wa bi isnadin jayyidin an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu, dan juga diriwayatkan dari kalau tadi hadis Ibnu Mas'ud
Sahih min hadis Ibnu Mas'ud, telah sahih dari hadis Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu la'anal muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah melaknat orang yang disewa untuk menghalalkan sang wanita dan yang menyewa, ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain dengan sanad yang jayyid dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan kecuali An-Nasa'i, ya. Dan ini adalah trik, ya, ingin mempermainkan syariat Allah, maka hukumnya adalah haram, ya. Bahkan sebagian ulama berfatwa seperti dari Amr bin Dinar, dan dia salah seorang dari kalangan tabi'in, dia ditanya tentang hal tersebut. Bagaimana kalau ada orang disewa untuk menikah dengan istrinya, kemudian dia gauli, kemudian dia cerai untuk kembali kepada suami pertamanya karena sudah ditalak 3, ya. Kata dia, la, tidak sah hal tersebut. Hatta yankiha murtaghiban li nafsihi. Sampai itu laki benar-benar nikah bukan karena disewa, tapi kan dia memang naksir sama laki wanita tersebut, pingin. Fa idza fa'ala dzalika lam tahilla lahu hatta yadhuqal usailah. Ya. Kalau disewa maka tidak boleh. Harus benar-benar dia nikah dengan keinginan dia. Sebagaimana pernikahan yang lain, ternyata dia suka, kemudian nikah, mahar, bayar semua. Kemudian ternyata enggak cocok, cerai, ya boleh kembali. Tapi suami yang bayarin, dia asalnya enggak suka atau niat karena untuk hal tersebut. Kemudian nikah yang bayarkan mahar juga suami pertama, dia tinggal gauli, ini sama dengan zina. Suruh laki-laki lain zina dengan istrinya. Udah, kamu zina dengan istri saya yang bayar nih. Oh, dia enak-enak dapat sewa, zina sama nikah dengan istri orang, kemudian dia cerai, kembali lagi dapat duit, ya. Maka ini dilaknat, perbuatan terlaknat. Perbuatan terlaknat meskipun tidak dikatakan zina karena zahirnya ada pernikahan, ya. Ya, tetapi ini adalah trik, ya, untuk menipu syariat, ya. Taib. Lakin fa'ila hadhil qawdhurah muqallidun 'amilun bi rukhasil madzahib lam yablughu an-nahyu fala Allah ya'dhuruhu wa yusamihuhu. Namun demikian Az-Zahabi mengatakan yang melakukan hal ini, ya, perbuatan kotor ini, yang melakukan perbuatan kotor ini bisa jadi dia muqallid, hanya niru-niru, ikut-ikutan. Dia mendengar rukhsah-rukhsah yang disebutkan sebagian ulama mazhab, ya. Dan dia tidak tahu hadis melarang perbuatan tersebut. Semoga Allah beri uzur kepadanya dan maafkannya. Ini isyarat dari Az-Zahabi bahwasanya ada sebagian ulama berfatwa menyuruh melakukan demikian, dan itu fatwa yang batil. Sebagian ulama mazhab memberi rukhsah keringanan untuk melakukan trik tersebut, dianggap inilah trik yang diperbolehkan. Ya, dan Az-Zahabi mengatakan ini kesalahan. Ya, ada dalil yang tegas mengatakan ini hukumnya haram, bahkan terlarang, ya. Taib, kita lanjutkan al-kabira ats-tsalasun, dosa yang ke-30, aklul maitati wad-dami wa lahmil khinzir. Makan bangkai, makan darah yang makan darah, ya, kemudian makan daging babi. Ini juga dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Katakanlah, aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku suatu perkara yang haram kepada orang yang makan, ya, kecuali yang haram adalah bangkai, dama masfuhan, darah yang mengalir, yaitu kita motong kambing atau sapi, darahnya dituang, dikumpulkan, kemudian digoreng kayak apa kayak. Namanya darah yang mengalir. Beda dengan darah yang tersisa di daging-daging, itu dimaafkan. Darah yang mengalir tidak boleh dimakan, harus dibuang. Aulah makhinzirin, atau daging babi dia makan, fa innahu rijis, maka ini hukumnya adalah najis, ya. Kemudian kata Az-Zahabi, faman ta'ammada akla dzalik li ghairi darurah fa huwa minal mujrimin. Barang siapa yang sengaja makan ini semua, sengaja makan bangkai, sengaja makan darah yang mengalir, sengaja makan daging babi tanpa hal darurat. Beda kalau darurat, tengah hutan enggak ada makanan kecuali bangkai, enggak apa-apa. Ya, seperti sebagian saudara-saudara kita yang pernah ditanya dia makan daging bangkai anjing di Suriah ketika kelaparan, ketika terjadi peperangan, enggak ada makan kecuali bangkai anjing, boleh makan, ya itu lain cerita. Kalau enggak makan dia mati. Ini darurat boleh, ya. Illa mutrirtum ilai, kata Allah, kecuali yang darurat enggak ada masalah. Ini kalau tanpa darurat kemudian dia makan berlezat-lezat, maka ini adalah mujrim, pelaku dosa besar. Wa ma ahsabu, perhatikan perkataan Zahabi, wa ma ahsabu anna musliman yata'ammada akla lahmal khinzir. Menurut saya tidak ada seorang muslim yang sengaja makan daging babi. Wa rubbama yaf'alu dzalika zanadiqatul jabaliyati wa tayaminah. Mungkin ada yang melakukannya dari orang-orang zindik. Jabaliyah itu dari Syiah Duruz, ya. Dari sekelompok zindik, ya, firqah tertentu yang melakukan hal tersebut. Tapi secara umum ini al-kharijina minal Islam, yang keluar dari Islam. Secara umum kaum muslimin tidak ada yang makan daging babi. Wa fi nufusil mu'minin,
anna akla lahmil khinzir a'zamu ithman min syurbil khamr. Dan dalam jiwa kaum muslimin makan daging babi itu lebih besar dosanya daripada minum khamar. Makanya kita dapati sebagian kaum muslimin mungkin minum khamar, tapi kalau daging babi enggak mau dia. Dia enggak mau, daging babi parah. Dia itu sudah terpatri dalam hati mereka, enggak mau makan daging babi. Ya. Wa sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga telah sahih dari Rasulullah sallallahu la yadkhul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari hal yang haram. Ya, makan daging babi adalah hal yang haram. Daging yang tumbuh dari hal yang makanan haram ini tidak akan masuk surga. Lebih utama an-naru aula bihi, lebih utama api untuk membakarnya. Jadi ini namanya dalil-dalil bahwasanya haram untuk makan daging babi. Ya. Bagian ulama menyebutkan dia dari sisi daging babi, kalaupun kita tidak tahu hikmahnya, tetap haram. Allah bilang haram, tetap haram. Tapi ada sebagian mencoba untuk menyebutkan hikmahnya. Contohnya misalnya daging babi mengandung cacing pita kayak, dan itu kalau dimakan cacingnya belum mati dan pengaruh macam-macam. Ini mungkin satu ya. Ada lagi yang mengatakan daging babi kalau dimakan akan berdampak pada akhlak. Karena hewan-hewan itu kalau betinanya diganggu sama jantan yang lain, dia akan bertengkar untuk membela betinanya. Kecuali babi. Kalau babi betinanya diganggu sama jantan-jantan babi yang lain, dia biarkan. Jadi orang sering makan daging babi, rasa cemburunya hilang. Dia akan jadi dayuth. Cemburunya hilang. Oh, istrinya suka dia pamerkan di luar, istrinya dicium sama laki-laki yang di depan dia enggak ada masalah. Istrinya selingkuh enggak ada masalah. Dia selingkuh, istrinya juga selingkuh. Dia biasa di negara-negara kafir karena suka makan daging babi, sehingga bukan saja cemburu istrinya dinikmati laki lain, bahkan senang istrinya dinikmati oleh laki lain. Dan itu dampak dari makan daging babi. Ini menjelaskan sebagian ulama bahwasanya daging memiliki pengaruh dalam akhlak. Orang suka makan ular, suka makan binatang buas, dia ada kebengisan dalam dirinya. Apalagi kalau kanibal makan manusia. Jadi maksud saya ada pengaruh, daging itu memiliki pengaruh dalam makanan, pengaruh akhlak seseorang ya. Kemudian di antara dalil yang disebut oleh Az-Zahabi, waqad ajma'al muslimuna ala tahrimil la'ib bin nardi. Para ulama telah sepakat memain permainan dengan dadu, nard maksudnya dadu ya. Wa yakfika min hujajihim ala tahrimihi. Di antara dalil yang menunjukkan dilarang bermain dengan dadu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi thabata anhu. Yang sabda Nabi tersebutlah hadis yang sahih, man la'iba bin nardashir, barang siapa bermain dengan dadu, fa ka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinzir wa damihi. Maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya di daging babi dan darah babi. Kemudian kata, ini hadis riwayat Muslim ya. Kemudian Az-Zahabi berkata, wa bila raibin anna ghamsal muslim yadahu fi lahmil khinzir, dan tidak diragukan bahwasanya seorang muslim ketika meletakkan tangannya di daging babi, wadamihi dan darah babi, a'dhamu min lu'bil nardi, ini lebih parah dosanya daripada main dadu. Fama dhannu bi akli lahmihi wa syurbi damihi. Bagaimana lagi kalau orang yang makan daging meletakkan tangan saja dosa, celupkan tangan daging babi saja dosa, apalagi kemudian makan dagingnya, minum darahnya. Ajaranallahu min dzalik bimani wa karam. Semoga Allah menghindarkan kita dari perbuatan tersebut dengan karunia dan anugerahnya. Jadi di antara dalil tentang haramnya makan daging babi adalah dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man la'iba birnadashir. Jadi barang siapa yang main dadu, seakan-akan dia mencelupkan tangannya di daging babi dan darah babi. Ya. Jadi Rasulullah menjelaskan main dadu hukumnya haram, dan haramnya itu seperti meletakkan tangan daging babi dan minum dan darah babi. Jadi menunjukkan meletakkan tangan daging babi dan mencelupkan tangan di darah babi lebih parah daripada main dadu. Padahal Rasulullah berdalil haramnya main dadu dengan ini. Berarti lebih parah. Apalagi tingkatan ketiga, makan lebih parah lagi. Yang memegang aja mencelupkan tangan darah babi tidak boleh, apalagi sampai makan daging babi dan minum darah babi. Dan ini pembahasan tentunya para ulama membahas tentang haramnya main dadu. Nardash ini adalah permainan khusus yang sampai sekarang masih ada. Di sini oleh para ulama disebut dengan lu'bat tawilah ya. Lu'bat tawilah, kalau kawan-kawan tahu bahasa Arab bisa masuk di, saya enggak tahu bahasa Indonesianya, tapi lu'bat tawilah itu permainan nardashir yang sejak di zaman Persia ya. Sampai sekarang masih ada permainannya, mirip dibuka kemudian nanti ada garis-garis ya. Kemudian ada kepingan-kepingan
ada dua pemain, nanti di situ ada dadu dua dilemparin, nanti keluar nomor berapa, ada gerakan-gerakan tertentu, itu disebut dengan nardasyir ya. Nardasyir itu hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan karena permainan tersebut membuang-buang waktu. Pertama, habisin waktu. Yang kedua, menggunakan akal pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Akal kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat punya akal, nikmat waktu. Kita mikirkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Hanya dadu kemudian begini, dadu kemudian begini, dadu begini ya. Ada permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya, game-game yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya nardasyir, dan ini hukumnya haram dengan ijma ulama. Dengan ijma ulama. Di antaranya di antara dalil menunjukkan keharamannya, Nabi menyamakan dengan orang yang meletakkan tangannya di daging babi atau darah babi, apalagi kemudian makan daging babi tersebut ya. Baik, demikian saja apa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sambung di bulan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.